Halo semuanya, kali ini saya akan merangkum film berjudul The Invisible Man. Film ini memiliki tempo yang cukup panjang, sehingga akan membuat kalian yang nonton sedikit bosan. Nah, supaya kalian gak perlu repot-repot, saya sudah siapin tempo singkatnya. Tapi sebelum itu, saya terlebih dahulu ingin mengingatkan bahwa konten ini adalah konten spoiler. Jadi, bagi kalian yang tidak suka konten spoiler, sangat disarankan untuk men-skip video ini. Dan, bagi kalian penikmat spoiler atau sayang kuota internet, maka selamat datang di channel ini. Film ini diawali dengan sebuah scene, di mana sepasang kekasih tengah tertidur setelah bercocok tanam. Wanita itu bernama Cecilia Cass, atau dipanggil C, dan pria bernama Adrian Griffin. Ia adalah seorang ilmuwan yang ahli di bidang optik. Tampak Cecilia terbangun dan tengah memandangi jam. Saat itu, jam tengah menunjukkan pukul 3.42 menit. Kemudian ia mengambil sebuah obat bernama diazepam di bawah kasurnya. Kalian tahu nggak? Obat itu adalah untuk mencegah kehamilan. Mungkin gua kali yang sepok ya. Kemudian, Cecilia melihat gelas bekas minuman Adrian. Sepertinya ia telah meletakkan sesuatu ke dalam gelas itu, sehingga membuat Adrian tertidur pulas. Setelah itu, ia kemudian perlahan masuk ke dalam ruangan pakaian dan membereskan pakaiannya, serta berjalan memasuki ruangan kerja Adrian. Cecilia kemudian mematikan semua CCTV dan alarm pengaman rumah itu. Saat sedang berjalan ngendok, ia tanpa sengaja menendang tempat makanan si anjing. Setelah melihat ke arah kamera, ia melihat Adrian tidak berkutik sama sekali. Cecilia kemudian bergegas menuju garasi. Dan saat sudah sampai di garasi, Cecilia kemudian melihat si anjing berada di belakangnya. Karena tak tega melihat si anjing, ia kemudian melepaskan kalungnya yang ternyata kalung tersebut adalah tegangan listrik. Saya juga sedikit bingung sih awalnya kenapa si anjing diberi kalung listrik dan Cecilia sangat ketakutan. Nah, nanti kita akan tahu ya. Oke, lanjut. Namun bontot si anjing menyentuh bodi mobil sehingga membuat alarm mobil itu berbunyi, serta membuat Adrian terbangun. Cecilia kemudian bergegas memanjat tembok dan menuju ke jalan raya. Karena ternyata ia sudah merencanakan pelarian itu bersama dengan adiknya. Dan saat menaiki mobil, tanpa sengaja ia kemudian menjatuhkan obat itu ke jalan. Melihat Cecilia dirundung cemas dan ketakutan, adiknya bernama Emily Cass kemudian bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Namun, Cecilia memintanya untuk cepat-cepat jalan. Dan tak lama, datanglah Adrian kemudian langsung menggedor pintu dan memecahkan kaca mobil itu. Setelah mobil mereka jauh, Adrian kemudian menemukan dan mengambil obat itu. 2 minggu setelah kejadian itu, Cecilia kemudian berada di rumah temannya bernama James. Ia adalah seorang anggota polisi dan memiliki anak bernama Sydney. Hari-hari Cecilia terus dihantui rasa cemas dan sangat takut untuk keluar rumah. Bahkan, untuk menginjak keset welcome di depan rumah saja ia tidak sanggup. Namun, James memintanya untuk jangan mencemaskan hal itu, karena ia mengatakan Adrian tidak akan menemukan Cecilia di sini. James kemudian menyuruhnya untuk mengambil surat yang ada di depan. Setelah memberanikan diri, ia kemudian perlahan menghampiri kotak surat itu. Namun, ia dikejutkan dengan langkah kaki yang membuatnya kembali terkejut dan segera masuk. Tidak hanya itu, saking takutnya ia bahkan sampai-sampai harus menutup kamera laptopnya dengan spidol. Tak lama ia didatangi Emily untuk memberitahukannya agar tidak lagi cemas, karena ia mendapatkan berita bahwa Adrian telah mati bunuh diri. Dan dari sini kita tahu bahwa kenapa Cecilia sangat takut kepada Adrian. Cecilia menceritakan bahwa Adrian mengontrolnya secara penuh atas kehidupan Cecilia. Bahkan apa saja yang dilakukan Cecilia harus atas izin Adrian. Bahkan boker sekalipun. Anjir.
Enggak deh, bercanda. Sebenarnya enggak itu juga kali. Tidak hanya itu, Adrian bahkan memukuli Cecilia dan menganiayanya. Adrian ternyata menginginkan anak dari Cecilia. Namun, ia tidak mau karena Cecilia tidak ingin menikah dengannya. Sehingga setiap kali mereka selesai melakukan mantap-mantap, Cecilia harus minum obat tadi dan tanpa sepengetahuan Adrian. Scene berlanjut, di mana setelah kabar kematian Adrian, Cecilia terlihat sedang berada di kantor pria bernama Tom, yaitu adik dari Adrian, yang ternyata Cecilia mendapatkan harta sebesar 5 juta dolar dan akan mendapatkan 100 ribu dolar setiap bulannya. Dan itu akan dibayarkan selama 4 tahun, dengan syarat uang itu akan cair kalau Cecilia tidak melakukan tindakan kejahatan dengan masa percobaan 120 hari. Scene kemudian dilanjutkan di mana Cecilia memberikan surprise kepada James dan Sydney dengan memberinya tangga agar James mudah untuk bekerja di rumah, serta membuka akun bank untuk Sydney bersekolah, sehingga membuat Sydney senang dan mereka mengadakan pesta minum amer. Keanehan mulai terjadi saat Cecilia menggantungkan bajunya di hanggar. Namun, baju itu kembali lagi ke dalam kantong, tetapi ia tidak mau menghiraukannya. Serta saat sedang akan membangunkan Sydney dan meletakkan pisaunya di atas meja, tiba-tiba seperti diambil seseorang, serta api kompor yang tiba-tiba membesar. Tidak sampai di situ, keanehan demi keanehan pun kembali terjadi, yang dimana saat tengah malam, ia melihat pintu depan rumah terbuka, sehingga perlahan melihat ke arah luar. Karena cuaca di luar sangat dingin, tampak hembusan berada di sampingnya. Kalian lihat gak? Dan yang paling membagongkan adalah saat Cecilia tidur bersama Sydney. Seketika selimutnya ditarik oleh makhluk tak kasat mata. Serta seperti kilatan foto. Tapi yang jelas itu bukan kelakuan Mbak Kunti yang suka nongol di atas pohon terus bersuak foto. Lanjut, kemudian ia terbangun dan mencoba mengambil selimut itu. Saat didekati, ia kemudian melihat ke arah kursi seperti telah diduduki seseorang. Lalu, kemudian ia perlahan menghampiri kursi itu. Tapi, ternyata kosong. Lalu, ia kemudian menarik selimut itu dan ternyata tersangkut. Saat diperhatikan, ternyata sepasang telapak kaki tepat berada di atas selimut itu dan terus mendekat ke arahnya. Cecilia kemudian berteriak dan memanggil James, sehingga makhluk itu pun menghilang. Melihat sikapnya itu, ia kemudian menenangkan Si untuk segera istirahat. Singkat cerita, esok pun tiba, di mana Cecilia mendapatkan pekerjaan di Paris. Saat akan menunjukkan hasil karyanya, ternyata tas yang ia bawa kosong, dan seketika membuatnya pingsan. Ia kemudian memeriksakan diri ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, ia kemudian menerima telepon dari rumah sakit, mengabarkan hasil tesnya, yang menyebutkan bahwa di dalam darahnya terdapat diazepam, sehingga membuatnya pingsan. Dan lagi-lagi, ia dikejutkan dengan botol diazepam yang sempat jatuh tempo hari telah kembali, sehingga kuat dugaannya bahwa Adrian masih hidup. Ia kemudian segera menemui Tom untuk meminta Adrian menghentikannya. Namun, Tom meyakinkan bahwa ia telah melihat kematian Adrian dengan mata kepalanya sendiri. Lagi dan lagi, saat ia akan menemui adiknya Emily, ia dikejutkan dengan sambutan dingin dan tingkah dari Emily yang justru memojokkan dirinya, yang mengatakan Emily hanya jadi beban saat mabar PUBG. Bukan, jadi beban dalam hidup Cecilia, karena Cecilia ternyata mengirimkan email kepadanya untuk tidak menemuinya lagi. Serta Cecilia kemudian terlihat bingung atas apa yang ia katakan. Dan benar saja, ternyata ada kotak pesan yang menandakan ia telah mengirimkan email kepada Emily. Melihat Cecilia tengah menangis, Sydney kemudian menghampirinya untuk menenangkan.
dan mengajak Si untuk makan. Namun, tamparan keras misterius mendarat tepat di pipi Sydney, sehingga ia menuduh Si telah melakukannya. James kemudian meminta Si untuk tidak mengganggunya. Saat tengah bingung, ia kemudian mencoba menelpon Adrian, yang ternyata HP-nya aktif, dan tepat di atas loteng rumah. Si kemudian mengambil tangga untuk naik. Setelah itu, ia melihat barang-barang yang hilang ternyata ada di atas itu, termasuk sketsa yang ia buat untuk ke Paris tempo hari, serta sebuah handphone milik Adrian. Setelah tahu, ia kemudian perlahan menuju pintu keluar, dan seketika ia langsung menumpahkan cat dan tampak sosok transparan di depannya. Ia kemudian mengikuti bekas tumpahan cat itu dan menuju ke dapur. Setelah melihat wastafel, terdapat bekas cucian, yaitu bekas cat. Tak lama, tiba-tiba tubuhnya pun melayang seperti telah diangkat sesuatu dan membanting tubuhnya. Ia kemudian memukul beberapa kali makhluk itu dan kabur. Melihat kejadian itu, ia kemudian memesan taksi online dan akan pergi ke villa Adrian. Singkatnya, ia pun telah sampai. Ia kemudian masuk dan tanpa sengaja menyentuh alat peninggalan Adrian, dan secara langsung alat tersebut bekerja. Hingga ditemukan fakta mengejutkan bahwa ternyata terdapat kostum canggih yang terdapat ribuan kamera mikro di setiap helai benangnya. Lalu si anjing kemudian menggonggong, menandakan seseorang telah masuk. Ia kemudian segera mengambil kostum itu dan menyembunyikannya di dalam lemari. Tak lama, lemari pun terbuka, hingga ia melihat jejak kaki dan segera kabur. Ia kemudian menghubungi Emily untuk menemuinya di restoran dan ingin mengatakan apa yang telah ia lihat barusan. Singkatnya, ia pun bertemu dengan Emily dan memberitahu bahwa Adrian masih hidup dan menemukan kostum canggih. Bersamaan dengan itu, seketika leher Emily pun langsung disabit oleh pisau dapur, serta pisau itu seketika berada di tangannya Si, hingga akhirnya Emily tewas bersimbah darah. Serta orang-orang ketakutan melihat kejadian itu. Si pun terpaksa dibawa ke rumah sakit jiwa. Ia kemudian diberi obat penenang. Dan saat akan memejamkan mata, ia kemudian mendengar suara yang mengatakan, "Surprise." Besoknya, ia kemudian didatangi oleh James dan seorang pria untuk meminta keterangan dari Si. Si kemudian membisikkan kepada James bahwa ia mempunyai bukti bahwa Adrian masih hidup. Tetapi ia tidak mau memberitahunya saat itu juga, karena Adrian berada di sana. Nah, kok bisa begitu sih? Nanti kita lihat ya. Scene berlanjut di mana ternyata Si sedang mengandung anak dari Adrian, sehingga hal itu membuat dirinya bingung. Tom akhirnya menemui Si dan membicarakan mengenai harta gono gininya, dengan meminta Si untuk menandatangani surat harta yang diberikan kepada Si untuk diserahkan kembali. Tom kemudian memberikan satu pilihan kepada Si agar dapat hartanya kembali, dengan syarat Si harus kembali kepada Adrian. Dan benar saja, Adrian ternyata masih hidup. Dan pil pengendali kehamilan yang selama ini ia minum ternyata telah ditukar oleh Adrian sejak lama. Si kemudian mengambil satu buah pen milik Tom dan segera menyembunyikannya. Saat di kamar, Si kemudian mengambil pen yang ia ambil tadi dan berencana untuk melukai dirinya. Namun, seketika tindakannya itu dihentikan oleh makhluk tak terlihat itu, yang diduga adalah Adrian. Ia kemudian menikam makhluk itu dan sedikit terlihat bayangan hitam. Tak lama datanglah penjaga yang kemudian ia harus pingsan terkena kejutan listrik. Si kemudian lari menuju lobi dan bertemu dengan para penjaga. Kedua penjaga itu pun berhasil dilumpuhkan, sehingga datang para penjaga lainnya yang bernasib sama seperti dirinya. Si kemudian mengejarnya menuju parkiran, dan setelah sampai di parkiran, ia kemudian berhasil menembaknya. Si kemudian berhasil ditangkap oleh Adrian, dan tak lama datanglah petugas yang akhirnya ia pun harus dilumpuhkan dengan timah panas. Ia kemudian lari menggunakan mobil untuk menuju rumah James dan akan melukai Sydney. Si kemudian segera bergegas menelpon James untuk segera pulang dan mengambil mobil curian.
Si kemudian menuju rumah untuk mengejar Adrian. Scene kemudian berpindah di rumah James, di mana sepertinya Adrian telah sampai dan masuk menuju kamar Sydney. Namun, berkat semprotan merica bubuk, Sydney berhasil lolos. Sayangnya ia harus kembali tertangkap. Tak lama, datanglah James. Namun, ia pun harus dilumpuhkan oleh Adrian. Si kemudian berhasil menembak Adrian hingga modar. Setelah itu, ia kemudian membuka kostum tersebut. Dan hal yang paling mengejutkan adalah ternyata di balik kostum itu adalah Tom bersamaan dengan Adrian yang ditemukan sedang disekap di rumahnya dengan penuh luka. Polisi pun mengatakan bahwa Tom adalah pelakunya. Namun, si tidak percaya karena ia tahu betul apa yang dilakukan oleh Adrian. Karena Adrian bisa melakukan apa saja untuk memuluskan rencananya. Si kemudian memiliki sebuah rencana di mana ia akan menemui Adrian. Sementara itu, James sedang memantau dari luar menggunakan radio. Si meminta Adrian untuk mengakui tindakannya itu. Namun, Adrian bersikeras mengatakan bahwa ia bukan pelakunya. Hingga suatu ketika ia kembali mendengar ucapan dari Adrian yang mengatakan surprise. Dan hal itu beberapa kali ia dengar saat dia diteror. Si kemudian pergi menuju toilet untuk mencuci diri. Setelah beberapa saat, Adrian seperti telah ditahan seseorang dan ia menyayat lehernya sendiri. Kejadian itu sempat terekam oleh CCTV. Tak lama datanglah Si dan melihat Adrian telah terkapar bersimbah darah. Dengan keadaan panik, ia kemudian segera menelpon 911. Namun ekspresinya seketika berubah senyum. Karena faktanya ialah yang telah membunuh Adrian. Dan seolah-olah Adrian telah bunuh diri. Si pun keluar menemui James dan ia menanyakan kepada James apakah ia merekam pembicaraan mereka tadi. Sehingga itu akan digunakan untuk bukti bahwa Adrian telah bunuh diri. Dan cerita pun tamat. Oke teman-teman, jadi seperti yang saya telah katakan di awal tadi, Adrian ini adalah ahli di bidang optik dan ketua pimpinan optik dunia. Jadi ia menciptakan sebuah kostum tembus pandang atau kamuflase, serta terdapat ribuan kamera yang terpasang dalam kostum itu, yang kemudian ia gunakan untuk menteror Cecilia dan membuat orang menganggap Cecilia itu gila. Namun, tindakan jahatnya seketika berubah saat ia mengetahui bahwa Cecilia sedang mengandung anaknya dan memintanya untuk kembali bersamanya. Menurut saya film ini cukup bagus dan memadukan sesi horor dan jumpscare di setiap adegannya dan dipadukan dengan teknologi terbarukan. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam cerita ini adalah kadang cinta memang bisa membuat kita buta dan melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Tapi jangan sampai kita melakukan tindakan bodoh yang merugikan orang lain. Sekian dulu untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, share, dan komen di video ini. Dukungan kalian sangat membantu kami dalam mengembangkan channel ini. See you in the next video.